Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Ramadan mentarbiah kita, mendidik kita dari beberapa hal dalam bentuk pembinaan ibadah kita kepada Allah. Pendidikan pertama adalah mendidik kita, mentarbiah kita dari segi ibadah solat berjemaah. Kenapa dikatakan salat berjemaah itu mentarbiah kita? Karena di luar Ramadan kita bisa melihat bahwa tidak semua orang yang mungkin hatinya terikat untuk salat berjemaah. Tapi dalam bulan suci Ramadan kita bisa melihat di beberapa masjid, alhamdulillah, saudara-saudara kita yang berpuasa, yang shaim-shaimat, mereka itu menjaga waktu untuk salat berjemaah ke masjid. Zuhur, Ashar, subuh, isya dan sebagainya. Maka ini salah satu nilai, karena betul bahwa sholat berjemaah itu nilai adalah 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Yang kedua, Ramadan juga mendidik kita untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Maka dalam bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkan berapa kali dalam satu bulan ini. Nah, ini juga salah satu bentuk tarbiyah kita. Mudah-mudahan dengan tarbiyahnya seperti ini bisa terlanjutkan nanti atau terus dilaksanakan setelah kita keluar dari Ramadan ini. Maka mendekatkan diri kepada Al-Quran itu salah satu bentuk untuk mentarbiyah diri kita menjadi seorang hamba yang saleh. Mari sama-sama kita selalu membaca Al-Quran, apalagi di rumah kita. Kata Rasulullah, "Aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum." Perbanyaklah baca Al-Quran di rumahmu. Fa'inal baital ladzi la yaqru fil Quran. Karena rumah yang jarang baca Al-Quran di situ, yakillu khairuhu wa yaksuru suruhu wa yudhiqu ala ahlihi. Sedikit baiknya, banyak buruknya, dan disusahkan kehidupan keluarga itu. Nah, dengan orang selalu baca Al-Quran, ini akan mendidik kita untuk mendapatkan qalbun salim, hati yang sehat. Yang ketiga, Ramadan mentarbiah kita untuk bersedekah. Afdalus sadaqah sadaqati fi Ramadan. Nah, orang berlomba-lomba dalam Ramadan bersedekah. Bisa kita lihat di beberapa masjid. Tiap malam berlomba-lomba orang untuk menunaikan sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnahnya. Nah, karena memang sedekah yang paling afdal itu kata Rasulullah, sedekah dalam bulan suci Ramadan. Para pendengar, para pemirsa yang kami muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang punya kelapangan rezeki, mari kita berikan infak sedekah terbaik kita dalam bulan penuh berkah ini. Dengan seperti itu insya Allah maka harta kita pun akan bertambah dan akan terjaga dengan baik. Karena bersedekah ini salah satu bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukur nikmat, jelas kata Allah, la azidannakum, pastikan kami tambah kata Allah. Akan ditambah dengan jumlah yang lebih banyak lagi daripada apa yang kita kumpulkan hari ini. Maka hadirin dirahmati Subhanahu wa taala, selagi ada orang yang menerima, hari ini kita bisa melihat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak saudara-saudara kita yang sangat mengharapkan bantuan sedekah infak kita. Maka berikanlah infak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasul mengatakan, "Tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamsi rajul bi sadaqatihi." Bersedekahlah kalian sekarang kata Rasulullah. Karena akan datang suatu zaman, suatu masa nanti yang mana orang berjalan membawa hartanya untuk mencari si penerima, tapi tidak ada yang menerima pada waktu itu. Yaqulu rajul law jita bil amsila qabil tuha. Yang ditemui itu berkata, kalau dulu engkau berikan akan kami terima katanya.
Tapi pada hari ini kami tidak butuh lagi. Artinya manusia pada waktu sudah berkecukupan dan tidak butuh lagi sedekah infak dari kita. Hadirin dirahmati Allah, para pemirsa pendengar yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Maka titipan Allah yang ada pada kita hari ini, mari kita gemar untuk bersedekah. Apalagi kalau kita ingin dikatakan seorang yang ingin masuk surga. Karena jelas ciri-ciri tanda-tanda penghuni surga itu bisa kita lihat. Disebutkan dalam Al-Quran itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ini mungkin salah satu tanda ya. Ciri-ciri orang-orang yang penghuni surga itu orang yang dermawan. Suka bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan lapang mungkin ya nikmatnya banyak, kaya, itu mudah. Tapi ketika susah, dia bersedekah juga. Mungkin dengan bermacam bentuk sedekah diberikan. Begitu rasa zuk sedekah itu, rasa enaknya bersedekah itu dia dapatkan. Nah, inilah penghuni atau insya Allah yang akan masuk surga, orang-orang yang selalu meringankan beban orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan yang keempat mendidik kita untuk sabar, tarbiyah bis sabri, sabar. Dalam Ramadan kita diuji dari bermacam ujian. Orang yang puasa itu menahan diri, menahan mulai min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan diri pada waktu itu. Nah, yang namanya menahan tentu bermacam-macam ujian yang datang, maka kita harus sabar menghadapi. Tidak boleh kita tidak boleh kita untuk melampiaskan hawa nafsu kita, amarah dan sebagainya, karena kita sedang berpuasa. Bahkan kalau ada orang yang mencoba untuk menguji kita, kita jawab inni shaimun, saya nih puasa. Ini shaimun, saya nih puasa. Inilah salah satu dari Ramadan itu mendidik diri kita untuk sabar. Nah, dari 4 macam tadi, 4 macam pendidikan antara lain ya, para hadirin, para pemirsa dirahmati Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendidikan ini bisa diterapkan juga di luar bulan suci Ramadan. Jadi bukan dalam Ramadan kita berjemaah, bukan dalam Ramadan kita baca Quran, bukan dalam bulan Ramadan kita bersedekah, bukan dalam Ramadan kita hanya untuk bersabar, tapi di luar Ramadan pun hendaknya kita bersabar. Mumpung kita masih berada dalam Ramadan, walaupun sudah berada di penghujung Ramadan, mari kita selesaikan dengan baik Ramadan ini. Kita anggap sajalah ini Ramadan terakhir bagi kita, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa untuk melaksanakan ibadah dengan baik, ibadah yang luar biasa. Inilah doa yang kita sampaikan dulu dalam bulan Rajab, Sya'ban, kita berdoa kepada Allah ingin mendapatkan Ramadan. Alhamdulillah, Allah jawab doa kita, Allah ijabah doa kita, Allah sampaikan kita dalam bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrun maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Rugi kita kalau selama Ramadan sementara dosa kita tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah orang, kata malaikat Jibril dalam salah satu doanya, kalau usianya sampai menjelang Ramadan tapi selama Ramadan dosanya tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita perbanyak taubat istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita yang telah berlalu, agar dosa kita lebur, agar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kita harapkan ampunan dengan cara beristighfar. Sementara dosa di antara kita sesama umat manusia maka akan bisa dihilangkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara saling memaafkan. Maka mari kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaaf-maafan di antara sesama umat manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, apa saja cara-cara untuk memanfaatkan waktu Ramadan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki diri, Ustadz?
Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, memang kita harus punya strategi dalam mendapatkan nilai Ramadan yang luar biasa ini. Ada strategi, ada niat baik kita untuk memperbaiki diri kita. Pertama, mungkin kita harus punya niat untuk menghabiskan awal Ramadan, mulai Ramadan sampai akhir itu untuk melaksanakan ibadah siang dan malam. Itu azam pertama seperti itu. Artinya ketika kita masuk Ramadan, kita tuh berazam kepada Allah untuk mendapatkan dan bisa beribadah siang dan malam. Siangnya kita puasa, malamnya kita salat tarawih dan sebagainya. Yang kedua, menurut hemat saya, dalam pandangan saya, bahwa kita perlu untuk menjaga kedisiplinan kita dalam Ramadan ini. Jadi jangan sampai kita kebablasan, menurut saya seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai kita dalam Ramadan ini sama seperti bulan lain. Nah, ini kiat juga untuk mendapatkan yang bagus tadi. Kedisiplinan kita, ibadah kita jaga dengan baik, waktu sholat kita jaga dengan baik, baca Quran kita jaga dengan baik, pekerjaan kita juga seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak kita jaga pekerjaan kita, tidak disiplin, nanti takutnya bagi orang yang bekerja yang full dalam bulan-bulan lain ini satu hari, apalagi pekerjaan keras umpamanya, dikhawatirkan nanti tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, tapi dengan kita menjaga dan kita menjaga kedisiplinan kita bagi waktu kita itu, saya pikir insya Allah ini untuk mendapatkan nilai Ramadan yang kita harapkan itu Ramadan yang menghapuskan dosa kita, dosa yang telah lalu, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man shama ramadhana iman wa ihtisaban uflahu wa taqaddama min zambih." Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas atau ihtisaban, penuh perhitungan, diampuni dosanya yang terlaluan. Dan salah satunya disiplin itu, menurut saya seperti itu. Dengan disiplin kita jaga dengan baik. Yang ketiga menurut saya adalah dengan kita untuk mendapatkan nilai seperti itu, tentu nilai yang paling betul sekali keikhlasan kita dalam beramal Ramadan ini. Karena itu kunci utama. Al-ikhlas ruhul ibadah, itu adalah kunci daripada ibadah kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah, maka semua perencanaan kita yang kita rencanakan, yang kita usahakan, yang kita lakukan, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah, akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa nilai ibadahnya. Ibadah puasa ini saja tidak tahu berapa takarannya. Hanya Allah yang tahu berapa nilai kebaikannya. Begitu luar biasanya nilai kebaikan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Saya pikir itu tiga hal yang mungkin secara umum bisa sampaikan jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi pendengar dan bagi saya, dan bisa kita laksanakan dan kita gunakan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Terima kasih, mohon doa lahir batin, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.